perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini itu kami akan menyampaikan beberapa poin-poin tentang akuntansi manajemen dalam fungsi pemasaran yang difokuskan pada bagaimana teknik-teknik dan sistem informasi akuntansi manajemen dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam fungsi pemasaran perusahaan modern. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas atau kami paparkan pada kesempatan kali ini itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu kesenjangan teori dan praktik akuntansi manajemen pemasaran. Nah, di topik yang pertama ini kami itu akan membahas dan mengulas ketidaksesuaian antara pendekatan akademik yang bersifat teoritis dengan realitas praktis yang dihadapi oleh manajer pemasaran di lapangan. Fokus utamanya adalah memahami mengapa dan di mana ketidaksesuaian ini terjadi. Nah, untuk yang kedua ini penerapan teknik akuntansi manajemen dalam pemasaran. Nah, di bagian ini itu kami akan menjelaskan penerapan langsung dari teknik-teknik akuntansi manajemen seperti analisis biaya, margin kontribusi, dan analisis probabilitas pelanggan. Nah, untuk poin yang ketiga itu penggunaan sistem biaya dan analisis CVP. Nah, di bagian ini tuh kami akan membahas bagaimana sistem biaya dan analisis CVP itu dapat memberikan wawasan kuantitatif dalam pengambilan keputusan pemasaran, terutama dalam konteks perencanaan, volume penjualan, dan penetapan titik impas. Nah, yang terakhir itu pengaruh penggunaan teknik akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Nah, di yang poin yang keempat ini kami itu akan membahas seberapa jauh teknik akuntansi manajemen mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan melalui intervensi di area pemasaran. Nah, untuk yang pertama ini kami akan membahas tentang kesenjangan teori dan praktik akuntansi manajemen pemasaran. Nah, mengacu pada studi yang dilakukan oleh Wilson dan Bancroft pada tahun 1983, ditemukan bahwa sebagian besar ukuran kinerja yang dianggap relevan oleh manajer pemasaran adalah ukuran non-akuntansi. Nah, ini itu termasuk variabel seperti pertumbuhan pangsa pasar, loyalitas pelanggan, dan brand awareness, yang semuanya lebih bersifat kualitatif dan operasional daripada kuantitatif dan keuangan. Nah, temuan ini juga itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen dengan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk pengambilan keputusan opsional. Nah, sistem akuntansi manajemen cenderung berorientasi pada pelaporan internal biaya dan laba, sementara pemasaran menuntut fleksibilitas dalam data, pasar, respon pelanggan, dan dinamika eksternal. Nah, kesenjangan ini juga itu kami kategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu kesenjangan yang melebar, yang artinya bentuk kesenjangan yang paling nyata yaitu ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara teori akuntansi manajemen yang diajarkan dengan praktik yang diterapkan dalam dunia industri. Dalam konteks pemasaran, teori akuntansi seringkali gagal menangkap kompleksitas dan ketidakpastian pasar yang dinamis. Yang selanjutnya itu area fundamental. Kesenjangan paling kesenjangan paling besar terjadi pada analisis perilaku biaya dan aplikasi praktisnya dalam fungsi pemasaran. Banyak teori akuntansi manajemen mengasumsikan perilaku biaya yang stabil dan linear. Padahal dalam praktik pemasaran, biaya yang bisa bersifat semi variabel, musiman, atau bahkan tergantung pada preferensi pelanggan tertentu. Nah, yang terakhir itu pemupukan silang, yang artinya itu untuk menutup kesenjangan-kesenjangan yang ada tadi itu dibutuhkan interaksi yang produktif antara teori dan praktik, yang artinya pengembangan teori baru harus bersumber dari kebutuhan dan tantangannya yang nyata di lapangan. Begitu juga sebaliknya praktik bisnis harus diperdayakan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan dan konseptual gitu. Nah, dengan memahami ketiga bentuk kesenjangan ini, kita itu dapat menyadari bahwa salah satu tantangan utama dalam integrasi akuntansi manajemen dan pemasaran bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada pendekatan epistemologis yang berbeda antara kedua fungsi tersebut, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah bukti kesenjangan dari praktik. Ini data ini kami ambil dari penelitian Janek. Jadi untuk memperkuat pemahaman kita mengenai kesenjangan teori dan praktik tadi itu, ka- saya akan menyampaikan temuan dari studi empiris yang relevan dari penelitian Janek. Nah, studi ini itu dilakukan pada bulan Mei tahun 1985 dengan fokus pada industri makanan di Australia yang dikenal sangat kompetitif dan sensitif terhadap biaya serta dinamika pasar. Nah, penelitian ini itu
bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana informasi dari sistem akuntansi manajemen digunakan secara efektif oleh para manajer dalam mengambil keputusan pemasaran. Nah, Nah, berikut adalah rincian metodologi studi. Nah, samplingnya itu terdapat 160 perusahaan manufaktur makanan berskala menengah dan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang yang menjadi target survei dari penelitian tersebut. Nah, responnya itu dari jumlah tersebut hanya 55 perusahaan yang memberikan tanggapan melalui kuesioner yang menghasilkan respon rate sebesar 34,4% yang masih dalam batas validitas minimum untuk penelitian bidang bisnis seperti itu. Nah, valid respondennya itu memberikan informasi langsung terkait penggunaan data akuntansi manajemen dalam aktivitas pemasaran mereka. Nah, hasil dari survei ini tuh menunjukkan bahwa banyak manajer pemasaran masih mengandalkan intuisi, pengalaman pasar dan informasi dalam pengambilan keputusan dibandingkan menggunakan data analitis dari sistem akuntansi manajemen. Nah, hal ini tuh memperkuat argumen sebelumnya bahwa sistem akuntansi yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan fungsional pemasaran. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu tingkat adopsi teknik akuntansi. Nah, pada bagian ini tuh kami akan membahas tentang pembahasan yang lebih teknis dari penelitian Janet tadi itu, yaitu mengenai tingkat adopsi teknik-teknik akuntansi manajemen di perusahaan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan yang terkait dengan fungsi pemasaran. Nah, tingkat adopsi ini tuh ada 7 teknik akuntansi manajemen yang diklasifikasikan berdasarkan frekuensi penggunaan reguler dan status adopsinya dalam praktik. Nah, yang pertama itu peramalan penjualan atau sales forecasting. Nah, teknik ini tuh menunjukkan tingkat penggunaan yang sangat tinggi dan dikategorikan sebagai widely adopted. Hal ini tidak mengherankan karena peramalan penjualan merupakan fondasi utama dalam penyusunan anggaran, penentuan kapasitas produksi dan alokasi sumber daya pemasaran. Nah, yang selanjutnya itu anggaran tetap. Nah, teknik ini itu masih dominan digunakan, yang artinya masih banyak itu yang menggunakan anggaran tetap dengan status adopsi sebagai pendekatan tradisional. Meskipun pendekatan ini memberikan kejelasan dalam alokasi biaya, namun kelemahannya adalah tidak fleksibel terhadap perubahan volume penjualan atau aktivitas pemasaran. Nah, dalam lingkungan bisnis yang dinamis, penggunaan anggaran tetap bisa menjadi kendala dalam mengakomodasi strategi responsif terhadap pasar. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu anggaran fleksibel. Nah, di anggaran fleksibel ini penggunaannya itu hanya 40%, yang artinya teknik ini menunjukkan adopsi yang terbatas. Padahal anggaran fleksibel itu menawarkan keunggulan dalam menyesuaikan pengeluaran berdasarkan perubahan realisasi aktivitas atau volume. Rendahnya adopsi ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih belum sepenuhnya memanfaatkan alat anggaran yang lebih adaptif dan dinamis. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu biaya standar untuk produksi. Nah, biaya standar untuk produksi ini digunakan secara reguler oleh 75% perusahaan dengan status well established, yang artinya itu perusahaan telah lama mengandalkan standar biaya produksi sebagai patokan dalam pengendalian biaya dan penilaian kinerja produksi. Namun keberhasilannya teknik ini itu lebih banyak terbatas pada fungsi produksi dibandingkan pemasaran. Yang lima itu biaya standar untuk pemasaran. Nah, yang ini tuh berbeda dengan standar biaya produksi tadi itu. Standar biaya untuk aktivitas pemasaran hanya diadopsi secara reguler oleh 25% perusahaan yang dikategorikan sebagai poor adoption. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengembangkan acuan biaya standar dalam aktivitas pemasaran yang memang cenderung bersifat variatif dan sulit diukur secara presisi. Yang keenam itu marginal marginal costing, yang artinya perhitungan biaya marginal. Nah, teknik ini itu mendapatkan tingkat adopsi sebesar 74%. 74% yang har- dengan status high adoption. Marginal costing sangat berguna dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti menentukan harga diskon, menerima atau menolak pesanan khusus, dan analisis probabilitas pelanggan. Nah, pemasaran seringkali menggunakan pendekatan ini untuk menghitung beberapa besar margin kontribusi dari suatu produk atau program promosi. Nah, yang terakhir itu CVV analysis. Nah, CVV analysis ini meskipun sangat bermanfaat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, CV analisis justru hanya digunakan secara reguler oleh 38 perusahaan dan diklasifikasikan sebagai under. Khusus atau analisis ini
penting untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Nah, rendahnya pemanfaatan teknik ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menerapkan pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan strategis pemasaran secara optimal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Najib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan teknik akuntansi manajemen pemasaran. Khususnya di sini berdasarkan hasil studi di industri makanan Australia yang dilakukan oleh Janek Ratnatunga. Next, Mas. Jadi di sini ada 5 teknik yang akan saya bahas, yaitu ada peramalan penjualan, anggaran dan analisis varians, kemudian ada penetapan biaya standar, ada penggunaan biaya marginal dan titik impas, dan yang kelima itu ada analisis segmentasi dan profitabilitas. 5 teknik ini saya pilih karena memang paling banyak dibahas secara mendalam dalam hasil survei yang dilakukan oleh Ratna Tungas sendiri terhadap 160 perusahaan makanan di Australia. Namun di dalam buku itu juga ada beberapa teknik pendukung lainnya yang mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Najib, yaitu ada penggunaan anggaran berbasis nol, kemudian ada analisis produktivitas, ada analisis efektivitas biaya, serta ada akuntansi pertanggungjawaban. Namun teknik-teknik pendukung tersebut itu tidak semua digunakan secara luas dalam perusahaan atau hanya dijelaskan secara ringkas di dalam buku. Maka dari itu, di sini saya akan fokus pada 5 teknik utama yang memang bisa dikatakan paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan strategi pemasaran perusahaan. Langsung saja, yang pertama itu ada teknik peramalan penjualan, teknik akuntansi manajemen yang digunakan untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Tujuannya itu agar perusahaan bisa merencanakan produksi, distribusi, dan anggaran pemasaran secara lebih efektif. Pemeramalan itu bisa dilakukan secara kuantitatif seperti tren waktu, regresi, atau model statistik lainnya, maupun juga bisa digunakan dengan kualitatif seperti analisis opini pakar atau survei pasar. Nah, untuk penerapannya sendiri, itu dalam industri makanan di Australia, mayoritas perusahaan itu menggunakan peramalan penjualan. Namun hasil studi menunjukkan bahwa bagian keuangan itu biasanya hanya menyediakan tren data historis. Sementara para manajer pemasaran merasa bahwa pendekatan tersebut itu terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang dinamis seperti musim, preferensi konsumen, atau tren kompetitor. Jadi di sini ada perbedaan persepsi antara divisi keuangan dan pemasaran dalam menggunakan data peramalan. Kemudian teknik yang kedua ada anggaran dan analisis varians. Anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Dalam akuntansi manajemen, pengendalian anggaran itu digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana, dan selisihnya itu yang disebut dengan varians. Ada 2 jenis anggaran yang umum, yaitu anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Nah, untuk anggaran fleksibel itu menyesuaikan anggaran dengan volume aktual sehingga lebih realistis untuk evaluasi kinerja perusahaan. Untuk penerapannya itu ada temuan dari perusahaan makanan di Australia menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan anggaran tetap bukan fleksibel. Hal tersebut menyebabkan mereka hanya mampu menghasilkan varians induk yang seringkali tidak mencerminkan kondisi nyata. Bahkan hanya ada sekitar 21% yang menghitung varians fleksibel dan hampir tidak ada yang menggunakan analisis ex post. Jadi bisa dibilang praktik pengendalian anggaran itu masih konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan lingkungan yang ada di perusahaan. Kemudian teknik yang ketiga ada penetapan biaya standar. Biaya standar adalah estimasi biaya yang seharusnya terjadi di bawah kondisi normal. Ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur efisiensi profesional. Dalam pemasaran, biaya standar itu bisa diterapkan untuk promosi, distribusi, ataupun seperti kampanye iklan. Namun, di sini juga ada tantangannya dalam pemasaran.
banyak faktor eksternal yang sulit diprediksi seperti respon konsumen atau perubahan media sehingga menentukan standar itu jadi lebih rumit. Nah, untuk penerapannya sendiri, contoh di sektor makanan Australia, hampir semua perusahaan itu menggunakan biaya standar untuk produksi, tapi hanya sekitar 25% yang menggunakannya untuk aktivitas pemasaran. Salah satu alasannya itu karena biaya pemasaran dianggap terlalu fluktuatif dan sulit dinormalisasi. Namun, beberapa perusahaan juga tetap mencoba menerapkan standar khususnya untuk biaya distribusi karena sifatnya itu lebih stabil dan bisa dikontrol. Kemudian yang keempat ada biaya marginal dan titik impas. Biaya marginal merupakan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit produk. Dalam manajemen, pendekatan ini sering digunakan dalam analisis cost volume profit atau CVP dan titik impas atau break even point. Nah, teknik ini juga tentunya bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek, misalnya menentukan harga minimum atau menilai apakah promosi tertentu itu menguntungkan atau tidak. Nah, untuk penerapannya itu ada di industri makanan Australia, sebanyak 74% perusahaan makanan di Australia itu rutin menggunakan biaya marginal lebih tinggi daripada biaya penuh. Namun diketahui bahwa hanya ada 38% yang menggabungkan teknik ini dengan analisis titik impas. Bahkan banyak perusahaan yang mencoba analisis break even lalu meninggalkannya karena kompleksitas dalam bisnis itu multi produk. Padahal perusahaan yang berkinerja tinggi terlihat mampu mengintegrasikan analisis ini ke perencanaan strategi mereka, terutama dalam merancang harga dan menilai efisiensi. Dan teknik yang kelima ada analis segmental dan profitabilitas. Analis segmental digunakan untuk melihat profitabilitas berdasarkan segmen tertentu, misalnya berdasarkan wilayah, jenis produk, atau kelompok pelanggan. Nah, teknik ini itu penting agar perusahaan tidak hanya fokus pada total laba, tetapi juga memahami segmen mana yang benar-benar menguntungkan. Untuk contoh penerapannya dalam bukunya Ratna Tunga itu sebagian besar perusahaan makanan yang menggunakan analisis profitabilitas juga melakukan analisis segmental. Bahkan 76% perusahaan yang rutin mengevaluasi profitabilitas itu juga menilai per segmen. Perusahaan yang sukses itu diketahui lebih konsisten dalam memanfaatkan data ini untuk menyusun strategi distribusi dan promosi yang lebih tepat sasaran. Mungkin itu kelima tekniknya. Next, Mas. Selanjutnya, saya juga akan membahas beberapa insight penting dari buku Janek Ratnatwa ini yang berkaitan langsung dengan praktik akuntansi manajemen dalam pemasaran. Yang pertama itu ada banyak teknik bersifat teoritis. Nah, secara teori itu banyak teknik akuntansi manajemen yang dikembangkan dengan pendekatan ilmiah dan model-model matematis yang kompleks. Misalnya teknik seperti anggaran fleksibel, analisis varian ex post, sampai pemodelan CVP. Dan namun di studi di industri makanan Australia itu menunjukkan bahwa banyak dari teknik tersebut belum diterapkan secara nyata di perusahaan. Sebagai contohnya, hanya ada sekitar 27% perusahaan yang menyatakan menggunakan analisis ex post dan ketika didefinisikan ulang dalam survei, tidak ada satupun yang benar-benar menghitungnya. Artinya banyak teknik yang sebenarnya itu belum benar-benar dimengerti atau dianggap terlalu rumit untuk diterapkan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa penyebabnya itu bukan hanya pada teknik itu sendiri, tapi juga pada struktur internal perusahaan. Nah, itu nantinya akan nyambung ke poin yang kedua, yaitu penggunaan tergantung struktur organisasi dan hubungan lintas fungsi. Jadi penerapan teknik akuntansi itu tidak hanya bergantung pada kemampuannya secara teknis, tetapi juga pada kesiapan struktur organisasi. Jika organisasi itu kaku atau tidak punya budaya kolaborasi antar divisi, maka teknik sebaik apapun itu akan sulit digunakan.
Nah, dalam buku Janek Ratnatunga ini ditemukan bahwa banyak perusahaan yang hanya membuat anggaran tahunan yang bersifat tetap. Hal itu bisa terjadi karena proses penyusunan anggaran itu hanya melibatkan tim keuangan tanpa masukan dari divisi pemasaran. Selain itu, sebagian besar perusahaan juga tidak menghitung varian secara rinci atau tidak membedakan biaya tetap dan variabel. Hal ini menunjukkan keterbatasan koordinasi antar fungsi. Maka solusinya itu tidak hanya menambah pelatihan, tetapi juga harus membangun jembatan antara tim keuangan dan tim pemasaran. Nah, itu juga nyambung di poin yang ketiga, yaitu integrasi antara keuangan dan pemasaran sangat menentukan efektivitas penerapan. Salah satu prinsip penting dalam akuntansi manajemen adalah integrasi lintas fungsi. Teknik akuntansi ini akan jauh lebih berguna kalau keuangan di pemasaran itu bisa berbagi data, menyusun strategi bersama, dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Perusahaan-perusahaan yang berkinerja lebih tinggi dalam studi ini itu juga menunjukkan praktik yang berbeda. Mereka tidak hanya menggunakan teknik biaya marginal, tapi juga memperluasnya ke penetapan harga, pengukuran produktivitas, bahkan pengambilan keputusan promosi. Hal ini bisa dilakukan kalau data keuangan dan tujuan pemasaran itu dikelola secara terkoordinasi. Nah, jadi di sini dapat kami simpulkan bahwa kunci efektivitas teknik akuntansi manajemen dalam pemasaran itu bukan hanya pada teknologinya, tapi juga pada komunikasi dan integrasi antar bagian dalam perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azima atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang terhormat Mas Bambang. Caranya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang penggunaan sistem biaya dan analisis CVP. Uh, di sini saya menjelaskan yaitu penggunaan sistem biaya dan analisis cost volume profit itu merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam perencanaan laba dan pengendalian biaya. Berikut saya uraikan penjelasan secara singkat mengenai keduanya, yaitu pertama yaitu tentang pengendalian biaya. Di sini yaitu ada pengertian fungsi dan jenis sistem biaya tersebut. Yaitu pengertian sistem biaya tersebut adalah sistem biaya adalah metode untuk mencatat, mengklasifikasi, dan mengalokasikan biaya produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian biaya, dan penentuan harga pokok produk atau jasa. Nah, berikutnya yaitu fungsi sistem biaya itu di sini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan harga pokok produk, yaitu sistem biaya menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung biaya produksi suatu produk atau jasa. Dengan mengetahui harga pokok produk tersebut, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tepat, sehingga memastikan bahwa produk tersebut dijual dengan harga yang menguntungkan. Informasi biaya juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan bayaran produk dan penentuan harga yang kompetitif. Dan yang kedua yaitu menyediakan data untuk analisis profitabilitas, yaitu informasi biaya yang akurat dan terperinci memungkinkan perusahaan untuk memahami bagaimana biaya mempengaruhi laba dan pengambilan keputusan yang tepat terkait harga jual, pengendalian biaya, dan alokasi sumber daya. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar perencanaan anggaran dan pengendalian biaya, yaitu sistem biaya membantu dalam menyusun anggaran biaya baik untuk produksi, pemasaran, maupun operasional umum. Dengan informasi biaya yang akurat, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa biaya tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi ini juga mencakup analisis varians biaya, yaitu perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sebenarnya untuk mengidentifikasikan area yang memerlukan perhatian khusus. Dan yang keempat yaitu penunjang pengambilan keputusan seperti make or buy dan eliminasi produk, yaitu sistem biaya memberikan informasi yang relevan untuk berbagai keputusan manajemen seperti keputusan untuk membuat atau membeli, keputusan untuk menerima atau menolak pesan khusus, dan keputusan untuk melakukan investasi.
Informasi biaya membantu dalam mengevaluasi alternatif-alternatif yang berbeda dan memilih opsi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis sistem biaya. Di sini jenis sistem biaya itu ada tiga. Yang pertama, sistem biaya pesanan, yaitu job order costing, yaitu cocok untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan khusus, contohnya percetakan, proyek konstruksi. Dan yang kedua yaitu sistem biaya proses, yaitu cocok untuk produksi massal dan berkelanjutan seperti pabrik minuman, tekstil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sistem biaya berdasarkan activity basis costing, yaitu mengalokasikan overhead berdasarkan aktivitas yang memicu biaya lebih akurat untuk produk jasa yang kompleks. Next. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang itu GVP, yaitu cost volume profitabilitas. Di sini kita akan menjelaskan GVP itu yaitu metode analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya volume penjualan dan laba pada suatu perusahaan. Dengan GVP, perusahaan dapat menentukan titik impas atau break-even points dan melihat bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan akan mempengaruhi profitabilitas. Nah, unsur-unsur CVV itu ada beberapa, yaitu pertama harga jual per unit, biaya variabel per unit, biaya tetap total, volume penjualan, dan laba yang diharapkan. Nah, manfaat CVP itu yaitu menentukan titik impas atau break-even points, dua, merencanakan strategi harga dan volume penjualan, yang ketiga, menghitung margin keamanan, dan yang keempat itu mengevaluasi dampak perubahan biaya dan harga terhadap laba. Next. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu kasus dalam analisis CVP, yaitu pada perusahaan PT Tobe Utama Indonesia, yaitu perusahaan yang memproduksi dan menjual kursi kayu daerah Serpong, merupakan penggunaan sistem biaya berdasar pesanan yaitu job order costing, yaitu karena setiap pelanggan bisa memesan desain yang berbeda. Berikut data produksinya, yaitu yang pertama komponen biayanya itu ada harga jual per unit, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead variable per unit, overhead tetap per bulan, dan target laba bulanan. Yang mana nilainya yaitu harga jual per unit itu senilai 4 juta rupiah, biaya bahan baku yaitu 1.200.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu 800.000, overhead variable per unit yaitu 500.000, overhead tetap per bulan yaitu 180 juta, target laba bulanan yaitu 150 juta. Next. Selanjutnya, nah di sini kita akan menghitung langkah-langkah dalam analisis CVP, yaitu pertama menghitung biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit itu adalah yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah overhead per unit, yaitu di sini didapatkan penjumlahnya yaitu 1.200.000 ditambah 800.000 ditambah 500.000 sama dengan 2.500.000. Dan yang kedua yaitu hitung kontribusi margin per unit, yaitu kontribusi margin per unit rumusnya adalah harga jual dikurang variabel, yang mana yang tadi harga jualnya 4 juta kita kurangkan dengan 2.500.000 yaitu biaya variabel yang kita dapatkan di atas, berarti terdapat nilainya yaitu 1.500.000. Dan berikutnya kita menghitung break even points atau titik impas, yaitu dari harga 180 juta, overhead tetap bulannya itu 180 juta, kita bagikan dengan 1.500.000 dengan hitung kontribusi margin, yaitu dapatlah 120 unit. Berarti perusahaan itu kalau menjual sekitar 120 menit itu terdapat titik break-even points-nya. Kalau seandainya di bawah berarti perusahaan rugi, sebaliknya kalau bisa di atas berarti perusahaan dapat keuntungan. Dan yang terakhir kita menghitung penjualan untuk target laba, yang mana yang tadi unit target labanya itu yaitu biaya overhead tetap bulanannya itu 180 juta, kita tambah target laba per bulannya yaitu 150 juta, dan kita bagikan dengan kontribusi margin per unit tadi yaitu 1.500.000, berarti didapatkan 220 unit. Berarti di sini perusahaan kalau untuk mendapatkan laba yang diharapkan sebesar 150 juta, perusahaan harus memproduksi sebesar 220 unit. Sekian dari saya, Pak. Selanjutnya saya persilahkan. Aduh. Baik, izin melanjutkan.
Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam karena jaringannya kurang bagus ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teknik akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Tadi kan telah dijelaskan ya sama teman-teman kelompok tentang berbagai jenis-jenis teknik akuntansi manajemen yang telah yang diterapkan dalam fungsi pemasaran. Nah, sekarang bagaimana teknik-teknik itu diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil kerja pemasaran dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang pertama ada pengaruh yang pertama itu efisiensi biaya operasional. Salah satu pengaruh utama dari penerapan teknik akuntansi manajemen adalah tercapainya efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional, khususnya dalam aktivitas pemasaran. Nah, melalui penggunaan anggaran fleksibel ya salah satu teknik yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan itu dapat menyesuaikan perencanaan keuangan mereka dengan volume kegiatan aktual. Hal ini mencegah terjadinya pemborosan akibat perencanaan yang terlalu optimis atau pesimis. Anggaran fleksibel juga memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan alokasi biaya ketika terjadi perubahan permintaan pasar atau strategi promosi atau tekanan kompetitif. Sementara itu, analisis varians berperan penting dalam menilai efektivitas realisasi anggaran dengan membandingkan antara biaya yang direncanakan dan aktual. Selisih yang muncul akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Apakah karena efisiensi ataukah karena inefisiensi. Sehingga manajemen bisa melakukan koreksi tepat sasaran. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengendalian anggaran yang lebih disiplin. Nah, teknik akuntansi manajemen itu tidak hanya membantu dalam perencanaan saja, tapi juga dalam aspek pengendalian, terutama melalui penggunaan biaya standar dan analisis varians. Biaya standar itu menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengukur apakah realisasi biaya sesuai dengan yang seharusnya. Jika terjadi penyimpangan, manajemen dapat segera mengidentifikasi area masalah dan mengambil langkah korektif. Dengan begitu, akuntansi manajemen menciptakan sistem pengendalian anggaran yang disiplin dan akuntabel. Dalam konteks pemasaran, hal ini menjadi penting karena kegiatan pemasaran bersifat dinamis dan seringkali melibatkan pengeluaran besar yang tidak selalu menghasilkan dampak langsung. Dengan adanya pengendalian yang ketat, setiap biaya promosi, iklan, atau distribusi dapat dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pemasaran. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan yang stabil. Salah satu tujuan utama fungsi pemasaran adalah mendorong pertumbuhan penjualan. Teknik akuntansi manajemen berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ini melalui penerapan forecasting atau peramalan penjualan yang tadi juga sudah dijelaskan ya sama Mbak Azima. Nah, dengan forecasting, perusahaan dapat memperkirakan permintaan pasar secara lebih akurat dan menyusun rencana pemasaran yang selaras dengan potensi penjualan. Dalam praktiknya, forecasting yang berbasis data historis, tren pasar, dan analisis biaya memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi, stok barang, dan promosi secara terkoordinasi. Hasilnya adalah pengurangan risiko kelebihan overstock atau kekurangan pasokan stock out. Yang keduanya berdampak pada kehilangan peluang penjualan atau pemborosan biaya logistik. Selain itu, perencanaan promosi dan anggaran distribusi menjadi lebih terarah karena disesuaikan dengan proyeksi penjualan yang realistis. Kemudian pengaruh yang keempat itu strategi penetapan harga dan target volume yang efektif. Teknik akuntansi manajemen juga memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi harga dan volume penjualan secara lebih terukur melalui CVP atau cost volume profit. Manajemen dapat mengetahui pada titik berapa perusahaan akan mencapai break-even, berapa unit penjualan minimum yang harus dicapai untuk menutup biaya tetap, dan bagaimana perubahan harga atau volume akan mempengaruhi laba. Informasi ini sangat krusial dalam merancang program promosi, menentukan diskon, atau merencanakan diversifikasi produk. Selain itu, simulasi what-if analysis yang melekat pada teknik CVP memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengevaluasi skenario ekstrim. Misalnya dampak kenaikan harga bahan baku terhadap volume penjualan yang harus dipertahankan agar tetap untung. Nah, dengan demikian, teknik ini berkontribusi langsung pada pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan berdampak positif terhadap laba perusahaan. Bisa dilanjut PPT-nya. Lanjut, pengaruh yang kelima, yaitu akuntabilitas manajerial dan evaluasi kinerja unit. Melalui sistem akuntansi
Pertanggungjawaban atau responsibility accounting, perusahaan itu dapat menetapkan tanggung jawab biaya dan target kinerja kepada tiap unit atau divisi pemasaran. Manajer unit bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dan harus mampu menjelaskan setiap penyimpangan yang terjadi dari rencana. Sistem ini mendorong disiplin dan transparansi, karena setiap aktivitas pemasaran dikaitkan langsung dengan indikator biaya dan hasil. Evaluasi kinerja juga menjadi lebih objektif karena berbasis pada data realisasi anggaran dan hasil penjualan. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban menciptakan budaya evaluatif yang konstruktif, di mana tim pemasaran terdorong untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi mereka agar sesuai dengan target perusahaan. Kemudian pengaruh yang keenam yaitu peningkatan ROI dan laba bersih. Dengan penerapan teknik akuntansi manajemen secara konsisten, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan return on investment atau ROI dari program-program pemasaran mereka. Teknik seperti analisis margin kontribusi digunakan untuk menilai efektivitas setiap kegiatan promosi berdasarkan kontribusinya terhadap laba setelah dikurangi biaya variabel. Pendekatan ini membantu perusahaan memilih kegiatan pemasaran yang benar-benar memberikan dampak positif terhadap profitabilitas, bukan hanya yang terlihat impresif secara eksternal. Selain itu, penggunaan teknik evaluatif yang berbasis data juga menekan keputusan pemasaran yang bersifat intuitif dan kurang terukur. Dengan berfokus pada strategi yang menghasilkan nilai ekonomi, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan serta mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran untuk menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Pengaruh yang terakhir yaitu optimalisasi alokasi sumber daya promosi. Teknik akuntansi manajemen juga mendukung optimalisasi alokasi sumber daya promosi dengan mengidentifikasi segmen pelanggan atau wilayah pasar yang paling menguntungkan. Melalui analisis profitabilitas per pelanggan atau produk, manajemen dapat mengetahui kelompok mana yang memberikan kontribusi laba tertinggi. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan kampanye promosi, diskon, dan insentif secara lebih selektif dan efisien. Alih-alih menerapkan strategi pemasaran yang seragam, pendekatan ini mendorong personalisasi strategi yang disesuaikan dengan nilai ekonomi masing-masing segmen. Hasilnya adalah peningkatan efektivitas pemasaran dan pengurangan pemborosan anggaran pada aktivitas yang tidak produktif. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya promosi pada area yang paling potensial untuk menciptakan nilai jangka panjang. Jadi secara keseluruhan, ketujuh pengaruh yang telah dijelaskan ini menunjukkan bahwa teknik akuntansi manajemen itu tidak hanya berperan dalam efisiensi biaya, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan pemasaran yang lebih strategis. Tidak hanya mendukung perencanaan dan pengendalian, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong efektivitas dan efisiensi fungsi pemasaran. Nah, dalam praktiknya, tidak terlalu ada perbedaan antara dalam penggunaan atau penerapan teknik akuntansi manajemen secara umum antara perusahaan yang berkinerja baik dan perusahaan yang berkinerja lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Janek pada tahun 1985 yang tadi telah dijelaskan di awal oleh Mas Najib kepada 160 industri makanan di Australia ya yang itu menyimpulkan bahwa kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja lebih baik menggunakan teknik-teknik buku teks secara lebih teratur. Hal itu dapat menjelaskan tentang kesenjangan antara teori dan praktik akuntansi manajemen. Inilah kenapa tidak semua teknik buku teks itu diterapkan atau diadopsi oleh perusahaan secara praktiknya. Namun berdasarkan penelitian tersebut, memang ada beberapa yang menunjukkan kecenderungan ke arah penggunaan teknik yang lebih tinggi oleh perusahaan yang berkinerja baik. Jadi perusahaan berkinerja baik itu cenderung menerapkan teknik akuntansi manajemen secara lebih luas, konsisten dan terintegrasi dibandingkan dengan perusahaan berkinerja lebih rendah gitu. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Sausan atas pemaparannya. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini ialah desain manajemen memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pemasaran, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan yang berbasis data dan pengendalian biaya yang efektif. Ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara teori akuntansi manajemen pemasaran yang diajarkan dalam literatur dengan praktik aktual di perusahaan. Nah, banyak perusahaan
mengadaptasi teknik secara fleksibel sesuai kebutuhan, bukan menerapkan seluruh prinsip teoritis secara kaku. Dalam praktiknya, berbagai teknik akuntansi manajemen seperti anggaran fleksibel, analisis varian, peramalan jualan, CVV, biaya standar, dan akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan. Nah, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, mungkin sesi tanya jawab ya. Pada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, udah ada satu pertanyaannya dari Mas Arifin. Izin diskusi dulu ya, Mas. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Arifin ya. Izin diskusi, Mas. Pertanyaannya, izin bertanya Mas Mbak, bagaimana teknik analisis biaya volume laba dalam akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi harga dan anggaran promosi yang tepat? Izin Mas ya. Nah, analisis biaya volume laba dapat membantu perusahaan membantu memahami hubungan antara biaya ya volume penjualan dan laba. Dengan sisi GVV manajemen bisa menentukan gitu Mas harga jual yang optimal dengan mengetahui nih berapa unit yang harus dijual agar mencapai titik impas atau target laba gitu. Nah, sedangkan untuk promosinya CVV itu digunakan untuk menilai apakah biaya promosi yang dikeluarkan akan sepadan dengan peningkatan volume penjualan yang dihasilkan gitu. Jadi teknik ini itu membantu perusahaan membuat keputusan harga dan promosi yang lebih rasional dan terukur secara finansial. Seperti itu mungkin Mas. Bagaimana Mas Arifin? Baik Mas Arifin, terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada, silakan ditutup dulu presentasinya. Misalnya. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok Waalaikumsalam. Terima kasih, presenter ya. Pak.
Baik, terima kasih ya pada kelompok presenter. Jadi sebenarnya yang tidak banyak satu hal yang baru ya dalam konteks bab ini gitu ya. Bab ini sebenarnya Prof. Janek Kratatungga itu membuat ya atau menulis sebuah paper itu yang berlatar belakang dari penelitian ya. Penelitian Prof. Janek khususnya terkait dengan bagaimana penggunaan teknik-teknik manajemen accounting di perusahaan-perusahaan di Australia gitu. Jadi sebenarnya Prof. Janek ingin melihat bagaimana penggunaan teknik manajemen accounting khususnya cost accounting di perusahaan-perusahaan di Australia. Nah, ini penelitian yang sudah lama dilakukan oleh Prof. Janek yang bisa jadi ada perubahan juga ya di masa sekarang. Gitu. Di penelitian tersebut tadi kita sama-sama saksikan ya, atau kita sama-sama bisa lihat bahwa ada beberapa teknik yang menjadi unggulan atau yang menjadi andalan gitu ya dari perusahaan-perusahaan Australia khususnya manufaktur yang sering digunakan. Ya, yang paling banyak digunakan itu adalah teknik sales forecasting. Ya, jadi bagaimana manajemen accounting itu membantu perusahaan manufaktur dalam menyusun sales forecasting. Ya, sales forecasting itu salah satu hal yang paling penting juga ya. Jadi accounting atau manajemen accounting itu diminta untuk bisa menghitung sales forecasting. Nah, itu ada kaitannya dengan temuan yang kedua. Temuan yang kedua adalah sales forecasting itu digunakan untuk menyusun budget. Ya, kenapa sales forecasting menjadi penting? Karena itu digunakan dalam membuat budgeting, ya, penganggaran. Nah, anggaran perusahaan itu menjadi penting juga, ya. Sebenarnya nanti anggaran itu lari juga ke, tadi ada temuan juga, ya, anggaran itu lari ke penentuan standar costing. Anggaran banyak macamnya, ya, macam-macam anggaran, mulai dari revenue, budgeting, mulai dari cost budgeting, mulai dari production budgeting, ya. Nah, dan untuk menghitung cost budgeting, nah setiap cost budgeting itu berarti untuk cost itu berarti dihitung berapa anggaran untuk raw materials, berapa anggaran untuk direct labor, berapa anggaran untuk overhead, ya. Dan itu penting untuk menghitung apa yang disebut dengan atau memiliki data yang disebut dengan standar costing. Ya. Nah, itu terkait semua sebenarnya ya. Jadi kita bisa menghitung berapa eh, standar costing kalau kita punya prediksi berapa sales revenue kita atau sales forecasting kita perusahaan itu. Jadi itu menjadi data yang akan digunakan untuk penyusunan budgeting. Nah, budgeting itu di dalamnya ada komponen cost budgeting, itu membentukkan standar costing. Nah, standar costing itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghitung berapa biaya standar untuk setiap komponen, khususnya raw materials. Ya. Nah, kalau kita sudah punya, jadi itu saling terkait satu sama lain. Sales forecasting itu akan menentukan berapa budgeting, budgeting itu membutuhkan data dari standar costing. Kemudian eh, salah satu temuan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah penggunaan cost volume profit analysis. Ya, cost volume profit analysis. Di S1 Anda sudah banyak belajar mengenai cost volume profit analysis ini sifatnya hanya sebagai pengingat saja ya.
Kenapa perusahaan itu di situ tadi disebutkan ya bahwa ada penurunan, penggunaan cost volume profit analysis. Ya. Jadi cost volume profit analysis itu adalah analisis yang menjelaskan hubungan antara berapa biaya, bagaimana hubungan antara biaya, volume penjualan, dan profit yang akan diperoleh. Nah, di situ nanti ada kaitannya juga dengan cost behavior ya, perilaku biaya. Ya, ambil contoh biaya bisa dibagi itu menjadi total cost dan variable cost. Ya, atau fixed cost dan variable cost. Ya, fixed cost dan variable cost itu akan menentukan total cost. Kita juga punya total revenue. Ya, total cost itu akan seiring dengan akan dipengaruhi oleh banyaknya volume yang dihasilkan atau unit yang diproduksi. Begitupun untuk total revenue itu akan terpengaruh dari berapa banyaknya produk yang dijual atau unit yang dijual. Total revenue dikurangi total cost menghasilkan profit. Jadi profit itu juga dipengaruhi dari hitung-hitungan eh, cost dan hitung-hitungan volume yang nanti akan menentukan profit. Nah, pertanyaannya kenapa itu menurun penggunaannya? Ya banyak faktornya. Ya. Salah satu faktornya adalah ternyata cost behavior itu dalam perkembangannya, dalam kajian terkait dengan cost volume profit analysis, dalam perkembangan cost behavior itu jauh lebih lebih rigid atau jauh lebih bervariatif gitu. Ya, ternyata total cost pun ya itu bisa dibagi dua sama fixed cost ya. Fixed cost itu bisa dibagi dua lagi ya. Ada fixed cost yang sifatnya tetap, ada fixed cost yang berubah sesuai dengan kapasitas produksi. Ya, itu disebut dengan step cost. Ya, jadi ketika kapasitas produksi, misalnya ambil contoh kapasitas produksi perusahaan itu 1 juta unit, selama belum mencapai 1 juta unit, maka fixed cost-nya relatif tetap. Ketika perusahaan naikkan kapasitasnya menjadi 2 juta unit, maka dia akan naik fixed cost-nya. Ya, fixed cost untuk kapasitas 2 juta unit. Nah, itu disebut dengan step cost. Ya, jadi fixed cost pun bisa berubah-ubah itu ya. Nggak sifatnya baku gitu. Ya, nah itu salah satu perubahannya, salah satu pengaruhnya kenapa cost volume profit analysis itu menjadi berkurang penggunanya karena dalam kenyataannya jauh lebih kompleks ya dibandingkan dengan teori yang ada. Ya, hanya simplifikasi cost volume dikalikan menghasilkan total cost dikurangi total revenue menghasilkan profit. Alasan yang kedua, kenapa cost volume profit analysis itu berkurang, itu adalah seperti yang sudah kita pelajari, ya. Ada banyak faktor yang menentukan revenue, ada banyak faktor yang menentukan pricing. Ya, pricing itu bukan hanya ditentukan dari berapa margin yang kita atau persentase margin yang kita inginkan di atas total cost. Gitu. Sederhananya itu menggunakan markup pricing atau cost plus pricing. Ya, cost plusnya itu adalah plus margin atau markup pricing. Ternyata tidak sesederhana itu. Gitu. Ya, ternyata profit khususnya untuk penentuan pricing ternyata banyak pertimbangannya. Ya, salah satunya itu adalah tingkat persaingan. Nah, tingkat persaingan itu bisa menentukan berapa volume
khususnya volume penjualan, berapa yang akan kita nikmati atau berapa unit yang akan terjual. Ya, jadi eh, bisa jadi ya unit yang terjualnya sedikit tapi profitnya besar ya karena kita menjual produk-produk yang eksklusif ya atau menjual produk-produk yang eh, berkualitas tinggi ya sehingga kita bisa memiliki pricing yang besar. Nah, itu bisa juga berpengaruh kepada berkurangnya penggunaan cost volume profit analysis termasuk juga apa yang disebut dengan target pricing ya. Ya, jadi target pricing ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan berapa cost-nya yang harus kita produksi gitu. Ya. Kemudian ada juga fenomena itu yang disebut dengan sticky cost. Ya, sticky cost itu fenomena di mana perusahaan itu ketika ada perubahan permintaan atau penambahan kapasitas produksi, itu relatifly tidak mudah untuk menyesuaikan, mengadjust komponen cost-nya atau cost structure-nya. Itu disebut dengan fenomena sticky cost. Ya. Jadi dia itu relatif kaku biayanya. Ya. Nah, itu banyak banyak juga terjadi di perusahaan ya. Itu disebabkan karena apa biaya untuk penambahan kapasitas produksi itu tidak atau upaya untuk penambahan kapasitas produksi itu tidak mudah semudah membalik telapak tangan gitu ya. Ya, ada biaya instalasi yang besar, biaya biaya pemasangan yang besar, biaya penambahan mesin maupun penambahan alat-alat yang besar itu. Nah, itu beberapa hal yang terjadi fenomena di dunia industri gitu ya yang perlu disikapi itu. Namun intinya adalah tadi yang Anda presentasikan bahwa antara manajemen accounting dengan marketing itu saling terkait. Nah, itu berbeda dengan financial accounting yang tujuannya hanya penyajian laporan keuangan. Manajemen accounting itu jauh lebih berorientasi kepada bisnis. Ya, jadi antara marketing manajemen, fungsi-fungsi marketing dalam sebuah perusahaan dengan fungsi manajemen accounting itu sangat terkait. Ya, ini belum kita bicara masalah variance analisis ya, analisis variance. Jadi itu bisa digunakan oleh marketing manajemen dalam meningkatkan penjualan. Dengan pengetahuan terkait dengan atau informasi yang diberikan oleh manajemen accounting itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di marketing division untuk jualan atau untuk melakukan upaya-upaya marketing itu. Minimal itu minimal sekali adalah dari sisi penentuan harga produk. Ya, untuk apa? Untuk kontribusi yang lainnya jauh lebih banyak. Ya. Itu minimal dari penentuan harga produk. Kalau kontribusi yang lainnya itu yang kita pelajari kemarin ya. Ada pembahasan terkait dengan customer profitability analysis. Ya. Ada yang disebut dengan target costing. Ya. Ada yang disebut dengan attribute costing. Ada yang disebut dengan life cycle costing. Macam-macam. Ya, itu adalah teknik-teknik dalam manajemen accounting yang terkait dengan fungsi-fungsi pemasaran di dalam sebuah organisasi. Gitu. Ya, jadi penelitian ini itu menegaskan bahwa antara fungsi marketing dengan fungsi manajemen accounting itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dilepaskan. Dan kalau boleh ditambah, sebenarnya penelitian ini juga menegaskan bahwa bukan hanya marketing manajemen, bukan hanya manajemen pemasaran yang terkait, juga
operations management, manajemen operasi. Ya, karena ini kan costing itu bicara di perusahaan manufaktur itu bicara manajemen operasi, bagaimana atau manajemen produksi, ya, manufaktur, teknik industri itu sangat terkait dengan manajemen accounting. Ya, karena manajemen accounting itu adalah satu bagian utuh dari proses produksi. Itu mungkin kesimpulan dari paper ini ya, itu salah satu temuan yang dilakukan oleh Prof. Janek di perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Australia. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan ada lagi nanti presentasi. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Ya, Pak. terima Makasih, kasih. Pak. Makasih, Pak.